Hidup tak semudah membuat mie instan. Berikut ini sebab kenapa manusia ingin instan dan cepat sukses. 1. Manusia itu lebih suka dengan kondisi comfort zone dan kurang suka dengan proses yang ribet dan melelahkan dan langsung ingin menikmati reward sekarang juga. 2. Pengaruh budaya smartphone yang sangat memudahkan. 3. Terobsesi hasil akhir tidak melihat proses. Itulah faktor terpenting yang mempengaruhi sikap manusia untuk meraih segalanya dengan mudah dan instan, padahal untuk meraih sukses dan mulia dalam hidup membutuhkan ketekunan dan melalui proses yang panjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi dengan keberatan-keberatan, sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, dibutuhkan kegigihan dalam ketaatan. Seorang muslim harus menanggung berbagai kesulitan, dan senantiasa istiqomah di jalur ketaatan. Perintah bertakwa dengan sungguh-sungguh termaktub dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dalam surat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Perbuatan baik seperti apa yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuju surganya? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling Allah sukai adalah perbuatan yang kontinu, terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Quran Surat At-Takabun ayat 16. Bahwa lalu apa makna hidup menurut Al-Quran? Pertama, hidup adalah ibadah. Pada intinya, arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan kita dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah yang dimaksud tentu saja pengertian ibadah yang benar, bukan berarti hanya salat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Kedua, hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk, ayat 2 yang artinya, Allah, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah akan menguji manusia melalui hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155-156 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dibanding kehidupan di dunia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Ad-Duha, ayat 4, dan sesungguhnya hari kemudian, akhirat, itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, permulaan. Keempat, hidup adalah sementara. Dalam Quran Surat Al-Mu'min, ayat 39, Allah berfirman, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Agar hidup lebih bermakna setelah Anda memahami makna hidup, maka langkah selanjutnya ialah menyelaraskan hidup dengan makna hidup tersebut. Menyelaraskan hidup dengan makna hidup di atas diantaranya dengan cara, 1. Jika hidup itu adalah ibadah, maka pastikan semua aktivitas kita adalah ibadah. Caranya ialah pertama selalu meniatkan aktivitas kita untuk ibadah serta memperbaharuinya setiap saat karena bisa berubah. Kedua, pastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan, ibadah mahdah, dan tidak dilarang oleh syariat, gair mahdah. 2. Jika hidup itu adalah ujian, maka tidak ada cara lain menyelaraskan hidup kita, yaitu menjalani hidup dengan penuh kesabaran. 3. Jika kehidupan akhirat itu lebih baik, maka kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, tetapi menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal menuju akhirat. 4. Jika hidup ini adalah sementara, maka perlu kesungguhan, ihsan, dalam beramal. Tidak ada lagi santai, mengandai-ngandai, panjangan angan-angan apalagi malas karena kita tidak hidup ini tidak selamanya. Bergeraklah sekarang, bertindaklah sekarang, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Sesungguhnya, apa yang ada dalam Al-Quran, tidak diragukan kebenarannya, jika ada kesalahan itu datang dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan usaha kita memahami makna hidup menjadikan hidup kita lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab.